Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulda Faradita dari kelas 8A akan membahas tentang biografi singkat Bilal bin Rabah. Semoga dengan kalian menonton video ini membuat wawasan kalian lebih luas. Terima kasih. Bicara mengenai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menemani beliau memperjuangkan dakwah Islam, terdapat salah satu kisah sahabat Nabi yang sangat menginspirasi. Inilah kisah Bilal bin Rabah, budak jadi ahli surga. Dari buku Bilal bin Rabah, karya Abdul Latif Thalib, menceritakan kisah perjalanan hidup sahabat Rasulullah, yakni Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di daerah Asarah, terletak di pinggiran kota Mekah. Mempunyai ayah bernama Robah dan ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam. Oleh karena itu, ada yang memanggilnya Bilal bin Rabah dengan sebutan Ibnu Saudah atau putra warna hitam. Kemudian beranjak dewasa, Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang hamba milik keluarga Bani Abdul Dar. Lalu sesudah ayahnya meninggal dunia, Bilal diserahkan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh penting kaum Quraisy. Bilal termasuk kalangan yang awal memeluk Islam. Umayyah pun tahu, karena hal itu dia menyiksa Bilal tanpa belas kasih. Bilal bin Rabah disiksa Umayyah tanpa henti. Pertama dia dipukul sampai diarak keliling kota Mekah. Karena Bilal masih bertahan, dia dijemur di atas pasir terik panas matahari tanpa makan dan minum. Ketika matahari tepat di atas kepala dan padang pasir menjadi panas sekali, Bilal dipakaikan baju besi dan dibiarkan berjemur di bawah terik cahaya matahari. Dadanya pun ditimpa batu. Dalam keadaan kepayahan itu, Imam Islam Bilal bin Rabah tidak goyah sedikit pun. Umayyah memaksa Bilal menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, tetapi mulut Bilal tetap saja menyebut Allah, Allah, Allah. Berita mengenai siksaan Bilal akhirnya sampai di mulut Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau membeli Bilal dan memerdekakannya dari Umayyah dengan harga 9 uqiyah emas. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah kemudian mengisyaratkan mengumandangkan azan sebelum mendirikan sholat. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat menjadi muazin? Dari semua sahabat yang hadir, Nabi Muhammad SAW pun menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Oleh karena itu, Bilal menjadi orang pertama di antara umat Islam yang menjadi muazin, hingga suaranya terdengar kencang ke seluruh Madinah. Gelarnya adalah Muazin Ar-Rasul. Hingga masa kini, banyak orang-orang memanggil muazin dengan nama Bilal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat terpukul akibat kepergian Rasulullah SWT. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat terpukul akibat kepergian beliau, hingga dirinya memutuskan pensiun dari menjadi muazin. Suatu ketika, Khalifah Abu Bakar meminta Bilal bin Rabah supaya menjadi muazin kembali. Namun dengan perasaan yang masih sedih, dia berkata, "Aku hanya menjadi muazin Rasulullah. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Sejak saat itu, Bilal bin Rabah tidak lagi mengumandangkan azan.